Selamat siang, hari ini kita akan membahas tentang penugasan. Masalah penugasan itu timbul karena adanya beberapa kegiatan yang membutuhkan beberapa sumber daya. Bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada pada kegiatan sehingga tidak terjadi perangkapan pekerjaan dan diperoleh suatu hasil yang optimal. Syarat yang harus dipenuhi untuk masalah penugasan yaitu banyaknya sumber daya harus sama dengan banyaknya kegiatan. Berikutnya, satu sumber daya hanya mendapatkan satu kegiatan. Yang pertama yang akan kita bahas pada masalah penugasan ini adalah berbentuk minimisasi, atau kita akan mencari yang paling kecil. Untuk menyelesaikan kasus penugasan ini, langkah pertama kita akan membuat semacam matriks biaya untuk kasus meminimalkan. Kemudian mengubah dari matriks biaya menjadi total opportunity cost matrix. Berikutnya, yang ketiga adalah melakukan pengetesan. Kalau belum optimal, kita akan melakukan revisi. Model penugasan bentuknya adalah baris dan kolom seperti di transportasi, di mana sumber atau karyawan dalam hal ini berada di posisi baris dan pekerjaan berada di posisi kolom. Sedangkan yang ada di area ini adalah biaya atau aktivitas yang diukur atau produksi, tergantung kasusnya. Kasus di sini kita akan menyelesaikan untuk waktu, matriks waktu dalam hitungan menit, di mana karyawan A untuk mengerjakan jenis pekerjaan 1 membutuhkan waktu 25 menit. Kalau menyelesaikan pekerjaan 2 membutuhkan waktu 30 menit, dan seterusnya. Selanjutnya, dari matriks waktu yang tadi, kita akan mencari opportunity cost matrix, yaitu dengan cara memilih elemen yang terkecil, bisa baris, bisa kolom. Kemudian elemen terkecil itu digunakan untuk mengurangi semua elemen, sehingga paling sedikit akan ada satu elemen yang bernilai 0. Kita lihat sekarang, opportunity cost ini dilakukan pada operasi baris. Kita cari yang terkecil, baris A, 25 yang terkecil. Baris B, 20 terkecil. Baris C, 30 terkecil. Ada 2 kebetulan di kolom 2 dan kolom 4. Baris D, 26 yang terkecil. Bolehkah OCM ini dilakukan berdasarkan kolom? Jawabnya boleh. Pada kasus ini kita selesaikan dulu dengan cara baris. Mari kita hitung berdasarkan angka terkecil di baris A, tadi 25, semua unsur kita kurangi dengan 25. 25 kurang 25, 0. 30 kurang 25, 5. Dan seterusnya. Kolom B juga sama, tadi terkecil adalah 20, maka semua unsur dikurangi 20. 20 kurang 20, 0. 26 kurang 26, dan seterusnya. Untuk baris C dengan cara yang sama, tadi yang terkecil adalah 30, maka semua unsur dikurangi 30. 35 kurangi 30, 5. 30 kurangi 30, 0, dan seterusnya. Baris D juga sama, terkecil adalah 26, maka semua unsur dikurangi 26. 27 kurangi 26, 1. 27 kurangi 28, 2, dan seterusnya. Hasil akhir dari OCM ini kita dapatkan setiap baris ada nolnya. 0 ini adalah mengindikasikan nilai yang terkecil. Langkah berikutnya adalah dari OCM kita mengkonversi ke total OCM, yaitu kita akan memilih elemen terkecil pada kolom atau baris yang belum memiliki nilai 0.
Jika sebelumnya operasinya baris, maka untuk total OJM dioperasikan berdasarkan kolom atau sebaliknya. Pada contoh kasus kita tadi, dioperasikan pada baris, sehingga total OJM kita operasikan pada kolom. Mari kita perhatikan total OJM pada operasi kolom ini. Yang belum memiliki 0 adalah kolom 3, di mana ada unsur 5, 10, 3, dan 2. Terkecilnya adalah 2. Maka nanti semua unsur di kolom 3 kita kurangi dengan 2. Hasilnya sebagai berikut. Pada kolom 3, yang tadinya 5 dikurangi 2 menjadi 3. 10 kurangi 2, 8. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 2, 0. Hasil akhir dari proses OJM dan total OJM seperti tabel berikut. Selanjutnya, kita tes optimalisasi dari total OJM ini dengan cara menarik sejumlah garis horizontal atau vertikal untuk menutup semua yang bertanda 0. Banyaknya garis sama dengan banyaknya baris atau kolom. Itu akan dikatakan optimal. Jika tidak, maka belum optimal. Sekarang kita akan membuat baris yang menutup 0 dan pada kasus ini ada 02 pada baris C, kita tutup garis. Ada 20 di D, kita tutup dengan garis. Ada 20 pada kolom 1, kita tutup dengan garis. Pada tabel sebelumnya belum optimal karena garisnya ada 3, sedangkan kolom, banyaknya kolom ada 4, sehingga tidak optimal karena banyaknya belum sama. Langkah berikutnya kita harus melakukan revisi, yaitu dengan cara area yang belum ada tanda nolnya, kita buatkan tanda nol yang baru dengan cara kita pilih yang terkecil seperti cara semula. Data yang terkecil ini nanti akan mengurangi semua unsur yang ada yang tidak tertutup oleh nol. Hasilnya pada data 5 yang tadi kita kurangi 3 karena terkecilnya adalah 3. 3 kurangi 3, 0. 7 kurangi 3, 4. Semua unsur kita kurangi dengan 3. Kecuali pada area yang berada di perpotongan garis, kita tambahkan. Yang tadinya 5 kita tambah 3 menjadi 8. Yang tadinya 1 kita tambah 3 menjadi 4. Dengan melakukan revisi TOJM, kita mendapatkan 0 yang baru. Nah, pada 0 yang baru inilah nanti kita akan menutup dengan garis. Hasilnya, kita tambahkan 1 garis pada A, sehingga banyaknya garis sekarang ada 4. 1, 2, kolom 1 pada baris C, 3 pada baris D, 4. Setelah tahu bahwa alokasinya optimal, langkah berikutnya adalah kita akan mengalokasikan penugasan. Pilih yang bertanda 0, karena yang bertanda 0 diindikasikan nilai terkecil. Untuk memudahkan, pilihlah 0 yang sendirian, yang tidak ada pilihan. Kita lihat, 2A itu ada 2 0, ada 2 pilihan. B hanya ada 1 0, maka yang kita pilih yang pertama adalah B. Karena B sudah mengerjakan pekerjaan 1, maka 0 yang ada di A tidak boleh dilakukan, sehingga A harus mengerjakan pekerjaan 3. Karena pekerjaan 3 sudah dilakukan oleh A, maka 0 yang ada di kolom 3 untuk pekerjaan D tidak bisa dilakukan, sehingga D harus mengerjakan pekerjaan 4. Karena 4 sudah dikerjakan oleh D, maka untuk C 0 pekerjaan 4 itu tidak bisa dilakukan,
Sehingga C akan mengerjakan pekerjaan 2. Kesimpulan akhir yang bisa kita berikan, A mengerjakan pekerjaan 3, membutuhkan waktu, kita kembalikan pada tabel awal. A mengerjakan pekerjaan 3, waktunya 30 menit. Sehingga pada kesimpulan kita bisa tulis A ketiga 30 menit. Demikian juga B mengerjakan pekerjaan 1 yang sudah dipilih, maka kita kembalikan ke tabel awal. B mengerjakan pekerjaan 1, waktunya 20 menit. Demikian juga dengan C, 30 menit. Kita lihat C mengerjakan pekerjaan 2 di tabel awal, waktunya 30 menit. D mengerjakan pekerjaan 4, waktunya 20 menit. Kita lihat D 26 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan dengan adanya alokasi ini sebesar 106. Untuk latihan, silakan membuat tabel UJM dengan kasus yang sama menggunakan operasi kolom di awal. Kalau yang contoh yang tadi, kita menggunakan operasi baris. Selamat mencoba.